Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Kita masih pada musim pandemi, harus pandai-pandai menjaga kesehatan ya. Tetap selalu cuci tangan, pakai masker ya, taati protokol kesehatan yang baik. Nah, untuk materi ini kita bahas tentang pajak bumi dan bangunan. Biaya materai, ya, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nanti kita ulas semua di sini. Yang pertama yaitu PBB, pajak bumi dan bangunan, di mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Sebagaimana telah diubah ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Bumi itu apa sih? Nah, yang dimaksud bumi itu permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman, serta laut, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, itu yang termasuk bumi. Nah, bangunan itu konstruksi yang ada di atas bumi, yang diletakkan di atas bumi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk objeknya, pajak bumi dan bangunan, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Ya, klasifikasi objek pajak dimaksud diatur oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan klasifikasi PBB itu sendiri, pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jual dan digunakan sebagai pedoman untuk mempermudah perhitungan pajak terhutangnya itu. Nah, di dalam penentuan klasifikasi tersebut harus memperhatikan bumi itu apa sih letaknya, untuk apa, manfaatnya apa, nah kondisi lingkungannya bagaimana. Nah, letaknya di mana? Tanah yang letaknya di dalam kompleks ya atau di dalam kampung dengan di pinggir jalan raya besar itu nilainya sudah beda jauh ya. Apalagi di tempat yang pelosok sama di tempat keramaian itu juga nilainya sudah jauh berbeda. Nah, dan bangunan itu juga sama saja. Yang dibangun diletakkan itu kayu katakanlah. Kayu biasa atau kayu jati karena nilainya nanti akan berbeda. Kemudian apakah temboknya tembok biasa atau tembok beton? Nah, digunakan untuk apa? Rekayasa bangunannya itu seperti apa? Letaknya bagaimana? Sederhana ataukah mewah? Dan kondisi lingkungannya itu kondisi yang lingkungan strategis atau tidak? Itu pengaruhnya dengan nilainya. Nah, selanjutnya yaitu tentang subjek pajak PBB. Orang atau badan yang secara nyata punya suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi tersebut ya bisa menguasai dan memperoleh manfaatnya dari bangunan tersebut. Manfaatnya untuk apa? Untuk bisa kita tinggali. Kita bisa bertempat tinggal di situ. Kemudian jika perkantoran, kita bisa bekerja, kita bisa aktivitas setiap harinya di situ. Nah, tanda pembayaran PBB bukan merupakan kepemilikan hak Anda sebagai tanah tersebut. Jadi, tanda pembayaran PBB itu bukan termasuk kepemilikan hak tanah Anda. Karena apa? Untuk kepemilikan tanah itu buktinya yaitu sertifikat. Nah, di sini untuk tarif PBB-nya dikenakan sebesar 0,5%. Selanjutnya yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, di mana BPHTB itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Nah, pajak yang dikenakan ya merupakan atas perolehan hak atau tanah dan bangunan. Yang dimaksud di situ seperti itu. Oke? Nah, objeknya apa sih objek BPHTB? Nah, tadi kita sudah membahas objek PBB, sekarang kita membahas objek BPHTB. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi adanya hak milik, ya, adanya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak memiliki atas bangunan rumah tersebut. Kemudian hak pengelolaan itu munculnya nanti BPHTB di sini masuk dalam objek BPHTB. Nah, objek pajak yang dikecualikan oleh BPHTB yaitu adanya perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas resiprokal.
Kemudian negara untuk penyelenggaraan pemerintah, bangunan guna kepentingan umum, orang pribadi atau badan karena wakaf, adanya wakaf, ya seperti itu. Nah, dasarnya apa sih dalam pengenaan BPHTB? Nah, dasarnya pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak, yaitu dari nilai pasarnya, dasarnya di situ. Nah, kemudian tarifnya, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 2,5%. Nah, materi yang ketiga ini yaitu tentang biaya materai. Ya, biaya materai adalah materai tempel yang sering Anda lihat di surat-surat perjanjian itu, di kertas, materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya. Nah, objeknya apa sih untuk biaya materai? Nah, di sini ada surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat untuk tujuan sebagai alat bukti yang bersifat perdata. Ya, hukum itu kan ada perdata, ada pidana. Nah, di sini untuk biaya materai itu yang sifatnya perdata, seperti akta notaris, akta yang dibuat pejabat oleh PPAT, surat yang memuat jumlah uang sebesar 1 juta, di atas 1 juta, minimal 1 juta ya. Surat berharga yang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Dokumen sebagai alat bukti di muka pengadilan, itu objek biaya materai. Nah, tarifnya ya, kita harus mengetahui ya tarif biaya materai itu yang sebenarnya berapa. Surat perjanjian dan surat lainnya dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian. Dikasih materai itu karena sebagai alat bukti yang kuat. Akta notaris dan salinan akta PPAT. Dikenakan biaya materai sebesar 10.000. Ya, dulu kan 6.000 ya, sekarang 10.000. Surat yang memuat jumlah uang sebesar 0 sampai 250.000 itu tidak perlu menggunakan materai. Ya. 250.000 sampai 1 juta itu menggunakan materai 6.000. Kemudian mulai 1 juta sampai lebih nominal di atas 1 juta lebih, itu menggunakan materai tempel 10.000. Nah, jika Anda masih memiliki sisa materai yang 6.000, ya, karena 10.000 kan baru-baru ini ya, jika masih punya yang 6.000, bisa kok, masih bisa dipakai. 6.000 2 ditempel bersamaan, baru dibubuhkan tanda tangan. Nah, 6.000-nya harus 2 ya, seperti itu. Nah, tidak dikenakan biaya materai. Apa sih yang tidak dikenakan biaya materai? Ya, surat penyimpanan barang tidak perlu materai. Surat angkutan penumpang atau barang. Segala bentuk ijazah. Ijazah Anda tidak ada materainya ya. Kemudian tanda terima gaji, uang tunggu dan sejenisnya tidak perlu materai. Nanti perusahaannya repot. Setiap bulan gajian harus nempelin materai. Materainya aja udah mahal ya. Tanda bukti penerimaan uang negara itu juga tidak ada materainya. Nah, di sini ada beberapa singkatan ya dan kepanjangannya. SPPT itu apa sih? Surat pemberitahuan pajak berutang. NJOP nilai jual objek pajak, NJOP TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak, NJKP nilai jual kena pajak. Nah, di sini saya jelaskan tarifnya. Untuk tarif PBB sebesar 0,5%. Nah, cara menghitungkan PBB 0,5% dikali NJKP. Apa itu NJKP? Nilai jual kena pajak. Nah, NJKP itu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama sebesar 20% dikali NJKP. Jika NJOP-nya itu sendiri tidak lebih dari 1 miliar. Nah, kemudian menggunakan nilai jual kena pajak sebesar 40% dikali dengan NJOP apabila NJOP-nya itu melebihi 1 miliar. Seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Sampai di sini materi kita untuk hari ini ya tentang PBB, BPHTB, biaya materai ya. Semoga Anda paham materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, semangat selalu ya untuk meraih cita-cita Anda. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.